Bapak ibu ternyata selama ini tidak membaca Al-Quran, tidak belajar Al-Quran, tidak menghafal Al-Quran. Tidak ada bapak ibu selama ini begitu. Tapi anaknya yang belajar Al-Quran, kata Nabi, 10 keluarganya akan diangkut ke surga yang sudah divonis masuk neraka. Maka kalau ada bapak ibu punya anak yang senang belajar Al-Quran, kalau bapak ibu harus menjual semua aset di dunia, jual. Kenapa? Khairum mimma yajma'un. Al-Quran lebih berharga dari semua dunia yang kamu kumpulkan. Sekarang nih ibu, ada bapak-bapak keluarga, anaknya ingin belajar di pesantren pak, ingin belajar Al-Quran, tidak mau dia. Kenapa? Mahal katanya, 1.500.000 sebulan itu mahal. Padahal anaknya bapak ibu lalu di situ, makan di situ, mandi di situ, mencuci di situ, sebulan 1.500.000 diajar orang Al-Quran, mahal kecaknya, masya Allah. Tapi ansuran auto taruh 5 juta sebulan. Nanti ketika manusia melihat azab, nampak azab, andai manusia punya mil'ul ardi zahaban, andai manusia punya emas sebanyak bumi ini punya emas, laftadau bihi min su'i azabi yaumil qiyamah, mereka akan mengganti emas itu asal tidak jadi diazab. Ambil yang boko satunya pijan azab apa Ustaz, kita jadi imam ni pak, kau gembira lah pak, beliau kau pak, ibu beliau kau gembira lah, saya gembira-gembiranya pak. 10 yang akan diangkat ke surga tu pak, termasuk mintu aja bagai ibu kau, ambil jadi menantu dia tu pak, 10 tu pak, ya kan? Masuk mintu aja bagai tu pak, mintu aja apanya emaknya tu je. Ya tak, dia beliau kau pak, ayo kau pak. Disebabkan karunia Allah dan rahmatnya atasmu, maka bergembiralah kamu, dia lebih baik dari semua dunia yang kamu kumpulkan. Nah, itu arti surat Yunus ayat 57 dan 58. Jadi ayat ini Bapak Ibu menjelaskan tentang fungsi dan tujuan Al-Quran diturunkan Allah. Jadi ada 4 tujuan Al-Quran. Kenapa Al-Quran diturunkan Allah? Ada 4 tujuannya, 4 fungsinya. 1 namanya mau'izah, 2 namanya syifa, 3 namanya hudan, 4 namanya rahmat. Ini 4 fungsi Al-Quran. Jadi kata Allah, wahai semua manusia, sungguh telah datang kepadamu mau'izah min rabbikum, pelajaran dari Tuhanmu. Jadi kata Allah, Al-Quran itu diturunkan sebagai mau'izah, pelajaran, bukan kepada orang beriman, tapi ya ayuhan nas, semua manusia. Jadi Al-Quran ini Bapak Ibu diturunkan kepada semua manusia. Itu kenapa semua manusia akan ditanya nanti tentang Al-Quran itu. Karena kata Allah, Allah pada menawarkan Al-Quran kepada langit, kepada bumi, kepada gunung-gunung. Fa'abaina ayyahmilnaha, semua menolak. Tidak ada satupun yang mau menerima. Langit tak terima, bumi tak mau menerima, gunung tak mau. Kenapa? Karena takut tidak akan bisa melaksanakan perintah-perintahnya. Saking beratnya ini amanah Al-Quran, langit dan bumi pun tak kuat memikulnya. Fahamalahal insan, manusialah yang mau memikulnya. Maka manusia itu kata Allah zaluman jahula, bila dia tidak mengikuti aturan Al-Quran, zalimlah dia. Bila dia tidak menerima Al-Quran, amat bodohlah dia. Nah, jadi Al-Quran ini Bapak Ibu diturunkan ke semua manusia. Itu kenapa banyak orang-orang non-muslim yang dapat manfaat dari Al-Quran, karena mereka mempelajari Al-Quran. Mereka tidak percaya tapi pelajari. Tidak sedikit Bapak Ibu ya temuan-temuan yang sekarang ini seperti pesawat, seperti kapal, itu semuanya mereka belajar dari Al-Quran. Walaupun mereka tidak percaya, karena memang Al-Quran itu ditujukan kepada semua manusia. Siapa saja bisa ambil pelajaran darinya. Tapi kata Allah, fungsi pertama Al-Quran itu adalah mau'izah. Nah ini Bapak Ibu ya, Al-Quran ini kata Allah diturunkan untuk
menjadi pelajaran yang sifatnya menyentuh perasaan. Nah, ini khusus nih Bapak ya. Kalau orang kafir bisa ambil apa manfaat dari Al-Qur'an, tapi belum tentu dapat mauizah. Mauizah itu artinya pelajaran yang menyentuh perasaan. Nah, jadi kalau sesuatu menyentuh perasaan kita itu namanya wa'zun. Itu kenapa kata Nabi, kematian itu pelajaran yang paling menyentuh. Wa kafa bil mauti wa'iza. Kematian itu kata Allah adalah pelajaran yang paling hebat. Bapak Ibu kalau melihat orang mati jauh lebih tersentuh daripada mendengar ceramah saya. Sebab yang kita lihat itu lebih mempengaruhi hati kita itu biasanya. Itu makanya Bapak Ibu kalau mencari orang mati, jangan mau tasnya di luar, cari ke dalam, buka, bawa bantu wajah itu cari. Dengan melihat bentuk orang mati itu Ibu, menjadi lembut hati kita. Nah, hati kita menjadi lunak itu karena melihat atau mendengar sesuatu, maka itu namakan mauizah. Pelajaran yang sangat menyentuh perasaan. Makanya Al-Quran ini Ibu, hati-hati yang keras bisa lembut kalau dia mendengar Al-Quran. Tidak usah baca, dengar saja. Makanya Umar bin Khattab diceritakan, kenapa Umar bin Khattab itu masuk Islam Bapak Ibu? Karena Umar itu mendengar adiknya membaca surat Taha. Jadi Umar itu kan pribadi yang sangat keras. Bahkan Umar bin Khattab itu Bapak Ibu, ya, ada riwayat yang mengatakan kalau dia lewat di sebuah jalan, itu jin dan setan itu minggir, ya, saking kerasnya Umar nih Bapak ya. Tapi Umar itu masuk Islam karena dia hendak membunuh Rasulullah. Lalu dikatakan adiknya masuk Islam, dia berbalik hendak membunuh adiknya itu. Tapi ketika sampai di depan rumah adiknya, dia mendengar adiknya membaca Al-Quran, maka dia langsung tersungkur dan hatinya menjadi lunak. Ini yang disebut mauizah. Jadi Al-Quran ini bisa melunakkan hati orang. Makanya Bapak Ibu, coba Bapak Ibu kalau misalnya Bapak Ibu salat, kalau suara imamnya bagus, ya, bacaannya baik, itu biasanya Bapak Ibu kadang-kadang air mata kita tidak terbentuk. Itu bukti Al-Quran melembutkan hati orang. Bapak Ibu kalau salat di Masjid Haram, itu kadang-kadang kan air mata kita bercucuran Pak. Walaupun yang dibaca imam kita tidak paham. Tidak paham kita yang dibaca imam itu. Cuman begitulah Al-Quran. Dia menyentuh perasaan orang. Makanya sebenarnya Bapak Ibu, anak-anak kita ini kalau ingin lembut pembawaannya, lembut perasaannya, bacakan saja Quran. Atau suruh dia baca Quran. Pasti lembut tuh Pak. Coba kenapa anak-anak kita yang SMP, yang SMA baku angka-angka Bapak Ibu? Karena mereka sudah khatam Quran SD. Ya Pak. Setelah khatam Quran SD itu mereka tidak pernah lagi baca Quran Pak. Cobalah Bapak survei anak-anak SMP, SMA itu ada baca Quran di rumah Pak. Kecil sekali persentasenya Pak. Hampir tidak. Jadi wajar mereka tuh kasar perasaannya, payah Pak mengeceknya. Coba ibu-ibu bapak di rumah kan menyuruh sumayang, saya tanggung payahnya Pak. Kenapa? Karena hati mereka tidak dilunakkan. Melunakkan hati itu gampang, Al-Quran. Kalau mereka dekat dengan Al-Quran, hati mereka akan gampang disentuh. Karena Al-Quran itu mauizah, dia menyentuh perasaan sehingga perasaan itu orang jadi lunak, jadi lembut. Coba saya tidak pernah lihat dulu ada orang penghafal Quran itu yang kasar bawaannya Bapak. Tidak ada. Rata-rata lembut, lunak, teduh. Kenapa? Al-Quran itu menyentuh perasaan dia sehingga hatinya menjadi lunak. Itu mauizah namanya tuh. Jadi kalau ada ibu-ibu yang melawan saya ke apa, itu jarang baca Quran, suruh baca Quran. Gitu. Jadi kalau ada apa-apa yang kasarnya, ibu bacakan Quran, ya kan? Bejan Yasin baca mati bego. Ya.
Ya, Quran bacaan kok. Ya. Walaupun dia ada baca Quran, ibu baca saja. Pasti lembut hatinya tuh. Orang baca Quran tuh, yang mendengar orang baca Quran tuh hatinya dilembut tuh, Pak. Itu sifat Al-Quran yang pertama namanya tuh, Pak. Mau'izah. Al-Quran tuh akan melembutkan hati. Wa'zun. Yang kedua, Al-Quran itu kata Allah syifa'un lima fis sudur. Obat bagi semua penyakit, terutama penyakit rohani. Jadi sombongnya, hasadnya, riyanya, semua obatnya adalah Al-Quran. Bahkan Al-Quran bukan hanya mengobati perjiwa, fisik pun bisa dengan Al-Quran. Ada sebuah hadis sahih Muslim, Bapak Ibu, ceritanya. Jadi sahabat itu, beberapa orang pernah melakukan safar, lalu lewat di sebuah perkampungan. Lalu dulu kan kalau habis bekal, kalau di perjalanan kan datang ke sebuah negeri minta dijamu, minta minum, minta makan ke penduduk negeri seperti Nabi Musa dan Nabi Khidir kan. Tapi tidak ada yang mau memberi minum mereka, mau kasih makan minum mereka di perkampungan itu. Akhirnya mereka berangkat meninggalkan kampung itu. Tiba-tiba sepeninggal mereka, kepala suku kampung itu digigit binatang berbisa sampai pingsan. Pingsan, tidak sadarkan diri, diobati tidak juga mempan. Akhirnya ingat ini teman-teman ini yang di perkampungan itu, coba kita minta tolong laki-laki yang datang tadi, mungkin mereka bisa mengobati salah satunya. Dikejar lagi itu sahabat tadi, dapat, Bang, ikut kepala suku kami disangit binatang babisu, pingsan, tolonglah bantu obati, mungkin kalian bisa mengobati. Musyawarah, baiklah, balik lagi ke belakang. Sampai di sana, bawa ke tempat dia yang masih tergeletak itu. Ini. Lalu ketika hendak diobati, salah satu daripada sahabat tadi berkata ke yang lain, tadi awak minta minum, minta makan, tak lagi tu. Kini awak kamu ubek-ubek gratis tak bisa tu. Ya, minta upah dulu. Sudah bi kambiang dulu. Ya, sahabatku sebagai dan dulu penganas samu jawab, Pak. Ya, jadilah apa katanya, baik, kami akan obati ini orang, tapi kambiang lu, masak lu. Mungkin hadis kau jadi dasar, Pak. Kalau bau ubek dabi ayam lu, ya Pak. Itu hadis Muslim tu, Pak. Dabi kambiang lu, baiklah. Dabi kambiang masak lah, tadi dabi kambiang dimasak lah, ubek dah lain. Baiklah, diambil air 1 gelas, lalu dibacakan oleh salah satu dari mereka, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dikasihkan minum air tadi, Pak, sehat, betul-betul sehat. Maka dikasihlah kambing tadi sebagai upahnya, nih, bawalah kambing nih. Ketika hendak dimakan kambing tadi, salah satu dari sahabat ini berkata, tadi kamu kan bacakan Quran kan? Iya. Ingat kata Nabi, tidak boleh mengambil upah dari Al-Quran. Wah, itu hadis sahih itu, Pak. Kita tidak boleh mengambil upah dari Al-Quran. Mengajarkan Al-Quran, membaca Al-Quran, tidak boleh diambil upah, haram. Tidak boleh. Menjadikan Al-Quran sebagai lahan pencarian itu tidak boleh. Makanya mengajarkan Al-Quran memang tidak boleh minta gaji, Pak. Tidak boleh. Karena pahalanya besar. Surganya paling tinggi. Yang mengajarkan Al-Quran itu surganya paling tinggi, Pak. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allama. Allah sudah janjikan tu pahala yang besar untuk yang mengajarkan Al-Quran. Ya, baik yang mengajarkan matan maupun yang mengajar isi, tidak boleh minta upah. Kayak saya ni, Pak, saya tidak boleh minta upah, Pak. Tak boleh. Karena saya mengajarkan Al-Quran, walaupun yang saya ajarkan isinya, bukan membacanya, saya tidak boleh minta upah. Tak boleh. Begitu para nabi mengatakan, la as'alukum alaihi min ajrin, saya tidak boleh minta upah. Itu para nabi ngomong begitu ke umatnya tu. Mengajarkan Alkitab itu kewajiban. Saya mengajarkan Al-Quran ini wajib hukumnya, karena saya tahu kalau tidak saya diazab di akhirat. Maka minta upah tak boleh. Memang tak boleh. Ya tadi kan Ustaz kan dia gini pengurus tu, itu tak upah. Itu sedekah. Sedekah upah beda, Pak. Kalau upah tu profesional seperti dokter. Apa pernah bawa ayah aku ke dokter saraf, Ibu?
Ibu di dokter saraf tuh ibu dulu ya, tahun 2000-an dulu ketika masih kuliah. Di toko-toko lutut ayah bu, ibu. Toko lutut kanan 2 kali, lutut kiri 2 kali. Toko-toko saja. Alah dok, lah. Barang dok, 200 toko lutut saja pak. Itu boleh pak, halal, profesional kalau dokter. Tapi kalau ustaz tidak boleh. Ya kalau dikasih itu sedekah. Kan tidak ada apa pengurus telepon Pak Ustaz, saya ngasih pengajian di Nurul Sakinah. Boleh, insyaAllah. Bila tu Pak Tuhan, hari Tuhan. Barang tu Pak Ustaz, kita gantung hadis ya Pak, kok sahih sekian, kok daif sekian. Kan tidak pernah Pak ya, tidak pernah. Ya dikasih sudah, saya terima kasih banyak ya sudah. Kan tidak pernah pula saya buka kan. Pak pengurus kasih terima kasih, Pak Ustaz mau buka langsung. Pak, kok nak cocok kau Pak? Kau pun jodoh kemari kau ha? Ayah, ada cukup minyak, ada mana lah Pak ya. Memang tak boleh minta upah, tak boleh. Maka sahabat takut karena tadi yang dibacakan Al-Quran mengobati orang tadi. Kata mereka, Nabi dulu wak bau salah kambing dulu. Tanya ke Nabi lu, kau boleh buli nanti makan. Kalau tak balik. Kau tinggal sih, kau beli, kau payah aja pergi beli. Itu sama jadilah Pak. Yalah, bawalah dibawa sampai di depan Nabi, ditanya ya Rasulullah, tadi ada orang sakit, kami obati dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Sehat dia. Dikasih aja kami ini kambing nih yang sudah dimasak. Bolehkah kami makan karena kami tadi bacakan Al-Quran? Kata Nabi, boleh kalau Al-Quran dijadikan jampi, maka boleh diminta upah. Bahasa Nabi, jika Al-Quran dijadikan jampi, artinya apa? Al-Quran ini bisa jadi obat. Bukan hanya obat jiwa, obat fisik. Makanya kalau ada orang sakit tertentu Pak, bisa dibacakan Al-Quran sebagai obatnya. Karena memang Al-Quran itu sifat obat. Saya dulu Pak pada diajarkan, kalau kita luka kita tidak berhenti darahnya Pak, tekan di bagian darah itu, di bagian luka itu, baca surat Yasin 7 kali. Tapi ya dengan keyakinan ya, salamun qaulam mir rabbir rahim, salamun qaulam mir rabbir rahim, salamun qaulam mir rabbir rahim. Itu ya, baca 7 kali, tekan dengan keyakinan bulat, tawakal pada Allah. Itu berhenti darahnya Pak. Ya, kan kalau masuk akal kan memang tidak masuk akal Pak. Tapi dulu sahabat pada begitu. Ini orang tidak sadarkan diri karena disegat binatang berbisa. Bacakan Alhamdulillahirabbil alamin, kasih minum air putih, sehat. Karena Al-Quran memang kata Allah fungsinya syifa. Ruqyah itu kan pengobatan. Orang meruqyah pakai apa? Pakai ayat-ayat Al-Quran. Al-Fatihah, akhir ayat kursi, akhir Al-Baqarah, nanti dibaca bagian surat Al-Ahqaf, ada yang baca surat Jin, ada yang dibaca kemudian dibacakan Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Itu pengobatan itu Al-Quran kan. Boleh kalau orang meruqyah lalu meminta upah, menetapkan tarif, itu boleh. Boleh itu hadis sahih Muslim tadi, itu sahabat dibolehkan Nabi. Bahkan Nabi itu mengobati dirinya dengan Al-Quran. Aisyah bercerita, Nabi itu setiap kali hendak tidur itu merapatkan kedua telapak tangannya begini. Lalu Nabi membaca Al-Falaq, membaca An-Nas, membaca Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, dan seterusnya. Lalu dibaca Al-Falaq, Qul a'udzu birabbil falaq, lalu dibaca An-Nas, Qul a'udzu birabbin nas. Lalu Nabi tiup. Lalu Nabi usapkan ke seluruh badannya. Makanya Nabi itu tidak ada sakit-sakit Pak. Sakit Nabi itu menjelang mati aja. Karena Nabi setiap malam melakukan pengobatan mandiri. Dengan apa pengobatan Nabi? Al-Quran. Bapak coba. Memang Nabi contohkan begitu. Setiap mau tidur, Nabi selalu meniup kedua telapak tangannya dengan membacakan Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Nabi usapkan ke seluruh badannya. Nah, ini menjadi bukti Bapak Ibu bahwa Al-Quran itu obat. Bukan hanya obat yang sifatnya rohani, obat jasmani pun bisa Al-Quran. Tapi tentu dengan keyakinan.
Makanya ada ustaz-ustaz yang banyak melakukan pengobatan sini, yang di TV itu siapa tuh Pak? Ustaz Danu ya. Ustaz Danu kan pakai Al-Quran tuh Pak. Bahkan dari jarak jauh pun dia mengobati. Ya boleh, tidak ada masalah. Boleh, karena Al-Quran sebagai sifat, dan itu ada pada terjadi pada masa sahabat dulu. Tentu yang dimaksud sifat ini yang lebih utama penyakit di hati kita. Gelisah. Kalau gelisah, Al-Quran yang menenangkan. Maka kalau Bapak Ibu ada kegelisahan, ketakutan, kecemasan, kesedihan, Al-Quran obatnya. Makanya kata Allah, ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Dengan berzikir hati menjadi tenang. Dan zikir yang paling hebat itu Al-Quran. Baca di surat Al-Anbiya 50 nanti. Kata Allah di Al-Anbiya 50, haza zikrun mubarak anzalnahu. Al-Quran ini zikir yang paling diberkahi Allah. Jadi Al-Quran ini kata Allah zikir yang paling diberkahi. Dan kata Allah di Ar-Ra'd 28, dengan berzikir hati menjadi tenang. Kalau Al-Quran zikir yang paling diberkahi, dengan zikir hati menjadi tenang, maka dengan baca Quran hatimu menjadi tenang. Itu kenapa dia disebut obat bagi penyakit hati. Makanya Bapak Ibu kalau hatinya gelisah, bacalah Quran. Jangan duduk di lapau, jangan duduk di posko, baca Quran, turun ketenangan hati. Allah jamin begitu, karena dia obat bagi semua penyakit yang ada di hati kita. Yang ketiga kata Allah, wahudan. Al-Quran itu turun sebagai guidance, sebagai tuntunan. Bapak Ibu kalau menyatakan Al-Quran sebagai tuntunan, bisa tidak Bapak Ibu dapat tuntunan kalau Bapak Ibu tidak mengerti isinya? Tidak mungkin Pak. Itu kenapa semua orang wajib belajar Al-Quran, karena ini tuntunan. Bagaimana dia mendapat tuntunan kalau tidak paham? Bapak Ibu kalau bawa orang pelosok, tapi dia pandai bawa oto, suruh bawa oto di Padang Bapak. Maka bagi orang kampung yang bawa oto di Padang Bapak, data saya satu jalan ke juga Pak. Tak ada merah, tak ada kuning, tak ada beda, ada loh Pak. Nyo rambu-rambu jalan kau, nyo sangko hiasan jalan saya Pak. Di kampung tak begitu lah. Di kampung lampu merah tak ada, rambu-rambu tak ada. Dia tidak akan dapat manfaat dari rambu-rambu ini Pak. Kenapa? Tak pernah paham apa itu maksudnya. Al-Quran juga begitu Pak. Ada orang rajin baca Quran tapi tak pernah belajar isinya, tak akan dapat tuntunan. Karena Al-Quran ini berisi hukum-hukum, mana yang boleh, mana yang tidak boleh, mana yang ibadah, mana yang maksiat, mana yang dilarang, mana yang diperintah, mana yang mubah, mana yang haram, mana semua ada di sini Pak. Bagaimana Bapak Ibu akan mendapat tuntunan kalau tidak mengerti isinya? Bapak Ibu, Al-Quran ini Bapak Ibu, semakin kita mempelajarinya, maka semakin tenang hidup kita. Itu kenapa Allah ingatkan Nabi Adam ketika hendak turun dari sorga, fa imma ya'tiyannakum minni huda faman tabi'a hudaya fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Nanti akan saya turunkan petunjuk hudan, Al-Quran atau kitab-kitab langit. Bila siapa yang mengikuti petunjuk itu, hidupnya tidak akan takut dan tidak akan sedih. Semakin Bapak Ibu mengerti Al-Quran, semakin jauh dari ketakutan dan kesedihan. Pasti itu. Al-Quran ini disebut hudan Bapak Ibu, karena Al-Quran itu mendatangkan, bukan hanya menunjuki, tapi mendatangkan ketenangan hati. Karena begini Pak, petunjuk itu ada isyarat, ada hudan. Isyarat petunjuk juga. Misalnya begini, Bapak Ibu datang ke Padang, tak tahu Padang ini, baru sekali baru ke Padang. Lalu bertanya kamu, Pak, di mana Plaza Andalas, kira-kira gitu ya. Lalu bertujuan apa? Jalan ke belakang, kau bekuan, atau oto warna ungu misalnya, atau oto warna oranye misalnya. Beko Pak naik, tarui, beko ada lampu merah cik 2-3, lampu merah kape, ada sebelah kiri dia. Beko nampak beko Pak berhenti situ. Itu petunjuk tu Pak.
tapi belum hidayah, baru isyarat. Apa naik kata oto ragu, iyo lenda. Itu namanya isyarat. Yang hidayah, apa ibu bertanya Pak di Plaza Andalas, alun pana Pak kasih tulis alun lain. Ambo kebetulan kapai kasih tu belum. Naik salah koto ambo deh. Beku ambo antar Pak Samo Jambo ke situ. Apa duduk di oto ambo, tanang dah. Itu namanya hidayah. Bukan hanya ditunjuki tempat yang benar, diantarkan langsung ke sana, dituntun ke sana. Tuntunan yang mengantarkan kita langsung itu namanya hidayah. Datul Al-Quran. Makanya dengan Al-Quran hati orang tenang. Kata Allah, faman tabi'a hudaya fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Yang mengikuti hidayah ini tidak akan takut, tidak akan sedih. Karena hidayah Al-Quran menenangkan hati. Itu kenapa disebut hudan. Karena hudan dari kata hidayah. Dari kata hidayah itu ada kata hadiah. Jadi hadiah, hidayah sama katanya Pak. Kenapa hadiah disebut hadiah? Karena hadiah itu diantarkan langsung dan menenangkan penerimanya. Jadi kalau hadiah tu Pak diantar ke orang tu, maka diserahkan, namanya Pak penyerahan hadiah gitu kan. Karena yang namanya hadiah diantarkan dan tenang yang menerimanya itu. Tu makanya mau orang tanang ke murahnya Pak agi hadiah. Kalau ada orang berang-berang kau apa agi hadiah Pak? Tanang. Ibu kalau berang-berang saya Pak badan cincin 10 ame Pak. Tanang. Yang menenangkan orang ke murahnya Pak hadiah. Ya, makanya hadiah disebut hadiah. Karena hadiah itu menenangkan. Nah, hidayah disebut hidayah, diantarkan kita kepada kebenaran dan tenang hati kita selama mengikutinya. Itu namanya hidayah. Dan Al-Quran fungsinya itu hudan. Kita diantarkan kepada kebaikan dan kita merasakan ketenangan selama mengikuti ya petunjuk itu. Dan yang terakhir kata Allah fungsinya rahmat. Ini yang rahmat khusus lil mukminin, untuk orang beriman. Apa itu rahmat? Rahmat itu surga Allah. Al-Quran paham tak paham, mengerti tak mengerti, hafal tak hafal, tak membaca pun tak apa-apa, cukup mendengarkan saja dia akan masuk surga. Apa jaminan Allah? Coba baca nanti surat Al-A'raf 204. Fa iza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Bila ada orang membaca Al-Quran, engkau dengar dan diamlah, pasti kamu dapat rahmat, kata Allah. Hebat Pak ya. Bapak Ibu tak baca, tak mempelajari, tak menghafal, tak. Dengar saja orang setiap baca Quran, kata Allah yang mendengar itu pasti dapat rahmat. Yang mendengar Pak ya, bukan yang baca ya. Yang baca hebat lagi. Ini yang mendengar saja pasti dapat rahmat. Dan kata Nabi, tidak ada satu orang pun akan masuk surga dengan amalnya. Tidak ada satu pun manusia yang akan masuk surga dengan amalnya. Tidak ada. Karena tidak cukup amal dia memasukkan dia ke surga. Apa yang mau orang masuk surga kata Nabi? Illa ayyatagammadani Allahu bi rahmatihi, kecuali rahmat Allah. Dan rahmat Allah itu ternyata mendengarkan Al-Quran cukup. Itu kenapa Bapak Ibu kalau salat berjamaah, imam kalau sudah membacakan ayat jangan baca Fatihah di belakang. Jangan. Perintah Allah dengar diam. Yang boleh baca Fatihah Ustaz, tidak apa-apa. Perintah Allah dengar dan diam. Fatihah imam yang bacakan tadi. Ada juga nih bapak-bapak, ya, tetangga ada ambo, imam baca ayat dia baca Fatihah lah Pak. Ya. Al-Fatihah itu wajib dibaca pada rakaat yang sir saja. Pada rakaat yang jahar tidak. Kita mendengar saja bacaan imam,
Tapi rakaat ketiga, keempat baru baca Fatihah, atau pada rakaat di salat-salat sir seperti zuhur dan asar baru baca Fatihah. Bila di rakaat yang jahar, tidak ada kewajiban kita baca Fatihah. Tugas kita diam dan mendengar bacaan imam. Allah perintahkan begitu. Ya. Beko sasik imam beko apa baca Fatihah sama-sama di belakang. Sasik imam lantuk saya minta tolong. Tawa sino baca sama-sama. Tak betul lah Pak. Ko imam ko lata tagun-tagunnya, minta tolongnya tu mah, bantu di belakang. Tak baca Fatihah tu kau dengar, diam. Makanya ibu-ibu kalau menghidupkan murattal itu jangan sambil mota. Kalau kadang di auto lai di murattal Pak, lai Al-Qur'an dibunyikan tu, tapi sambil mota di auto tu tak boleh. Bahkan kalau bisa ibu-ibu kalau membunyikan murattal jangan sambil bakar rajo. You duduk tanang mendengar, tanang duduk simak baik-baik. Kata Allah, kamu dapat rahmat. Coba hebatnya Pak. Allah tidak minta kita menghafalnya, tidak minta kita memahaminya, tidak minta kita membacanya, cukup dengar saja kamu dapat rahmat. Dan rahmat itu kata Allah surga. Itu makanya orang kalau mati mintanya kan begitu, Allahumma ighfir lahu warhamhu, gitu tak? Itu makanya Bapak Ibu kalau duduk bersimpu doanya Rabbil firli warhamni, Al-Quran jaminannya rahmat tuh Pak. Bukan membacanya, mendengar. Itu rahasianya Bapak Ibu, kenapa orang ketika akan mati, apa perintah Nabi Pak? Saat dia menghadapi sakaratul maut, kata Nabi, ikra'u ala mautakum Yasin. Bacakan kepada yang sakaratul maut itu Yasin. Jadi kalau ada orang yang hendak mati Pak, disuruh bacakan Yasin Al-Quran. Kenapa? Selama dia mendengarkan Al-Quran sampai nafas terakhirnya itu mati dia, Al-Quran kita bacakan, selama itu surga langsung untuk dia. Kenapa? Dia dihitung mati dalam zikir telinga, dia mati dalam rahmat Allah. Nah, ini penting untuk anak-anak kita perlu ketahui ini Pak. Kalau kau mati awak besok Pak, tak tinggalkan awak sedetik pun sampai nafas terakhir dibacakannya Al-Quran ke telinga kita. Karena ketika sakaratul maut itu Ibu, tangan tidak akan bergerak, kaki tidak akan bergerak, mata tidak akan melihat, lidah mungkin tidak akan bisa lagi berucap, tapi telinga masih aktif sampai nyawa ke tenggorokan. Bila itu dibacakan Al-Quran ke telinganya, dia dianggap mati dalam zikir. Zikir yang paling hebat di telinga Pak. Itu makanya orang yang belajar disebut ahlu zikir, karena mendengar itu zikir. Maka dia dapat rahmat tadi itu. Yang mendengarkan Al-Quran dapat rahmat. Maka kalau ada orang mati sampai nafas terakhirnya Al-Quran yang dia dengar, rahmat Allah untuk dia, surga langsung tuh Pak. Percayalah Pak. Maka besok pasal ke anak-anak wak, besok kalau agak payah dan jangan sampai tinggalkan Al-Quran telinga ambo sampai nafas terakhir ambo. Itu perlu tuh Pak dipesankan ke anak-anak tuh Pak. Bagi apa-apa anak kalamu lagi kok. Enak, nilai pensiun kan tak kalamu lagi kok Pak. Jangan sampai ya Pak lengah ke anak-anak pasan oleh itu Pak. Kadang anak-anak kok Pak tak mengerti you know, apaknya payahnya cari saja menangi, tak menangi loh Pak. Tak ada guna menangi itu loh. Tak kata tolong dia, Pak tu dia menangi loh. Yang menolongnya tu Al-Quran bacakan ke telinga dia. Jaminannya la'allakum turhamun. Rahmat Allah dicurahkan pada orang yang mendengarkan Quran itu. Karena telinga kita ni akan aktif sampai nyawa kita ke tenggorokan. Telinga ni dibiarkan Allah aktif. Itu maka suruhkan baca Quran oleh Nabi itu. Ikra'u ala mautakum Yasin. Bacakan Yasin. Ini fungsi Al-Quran yang paling hebat, membawa orang ke surga. Rahmatun lil mu'minin. Kan tuntutan Al-Quran tidak banyak-banyak Pak. Tidak perlu menghafal, tidak apa-apa. Tidak bisa memahami, tidak apa-apa. Tidak bisa membaca, tidak apa-apa. Mendengar, tidak bisa. Allah menjamin rahmat pada mendengar Al-Quran. Boleh kini kok apa mungkin tak baca Quran, mungkin apa tak hafal Quran, mungkin apa mungkin tak bisa mendengar orang menjelaskan Al-Quran, kemudian kini kok tak bisa.
Kok kau kerja pulang capek siapa? Duduklah setengah jam siku mendengar Al-Quran dulu. Tiba di rumah beko ndak lo tiba kerapul tu, lo golek-golek di rumah langsung tu. Duduklah di siku sebentar dulu. Yang disabui orang tu, iyo memang dah baal, memang Al-Quran bertambah tu ndak. Al-Quran sama aja itu ya nyo. Tadi nak disabui itu saja Bapak Ibu. Cuma setiap kali Al-Quran dibacakan, dijelaskan, kita dengar rahmat Allah. Dan rahmat itu kata Allah surga Allah. Itu bahasa sederhananya itu. Memang Al-Quran ini Masya Allah Bapak Ibu, tidak ada rahmat yang sehebat Al-Quran. Makanya kata Allah, Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi. Karena rahmat Al-Quran tadi, kan kamu dapat rahmat dari Al-Quran kan. Kalau kamu baca dapat rahmat, kalau kamu pelajari dapat rahmat, kalau kamu hafal dapat rahmat, kalau kamu dengar pun dapat rahmat. Kata Allah, falyafrahu, bergembiralah kamu bila kamu menjadi salah satunya, menjadi orang yang menghafal Quran, menjadi orang yang belajar Al-Quran, menjadi orang yang mengajarkan Al-Quran, menjadi orang yang membaca Al-Quran, atau menjadi orang yang hanya mendengarkan Al-Quran dibacakan. Kalau ada kamu di posisi yang salah satu itu, kata Nabi, kata Allah, falyafrahu, bergembiralah, bergembiralah. Kenapa bergembira? Huwa khairum mimma yajma'un. Kamu telah mendapatkan kebaikan lebih dari dunia yang bisa kamu kumpulkan. Kau ada orang yang paling kaya di dunia, kau paksa yang paling kaya Bill Gates, atau siapa lagi, George Soros, sebelah yang paling kaya Pak. Tidak ada nilainya kekayaan yang mereka kumpulkan itu, bahkan dunia dan semuanya itu, daripada kita yang dipilih Allah menjadi salah satu yang 5 tadi. Menghafal Quran, mempelajari Al-Quran, mengajarkan Al-Quran, membaca Al-Quran, atau mendengarkan Al-Quran. Itulah kebaikan yang paling hebat. Bahkan Bapak Ibu, tidak sedikit hadis-hadis menjelaskan betapa hebatnya rahmat Allah dari Al-Quran ini. Apa kata Nabi? Bila ada orang membaca Al-Quran, atau mempelajari Al-Quran, atau menghafal Al-Quran, adakhalahullahu jannah, dia pasti dimasukkan Allah ke surga. Dianya pasti masuk surga, kata Nabi. Wa syafa'a asyrata min ahli baitihi aujabat lahumun nar, dia akan membawa 10 keluarganya yang sudah divonis masuk neraka. Itu rahmat Al-Quran. Bapak Ibu, ternyata selama ini tidak membaca Al-Quran, tidak belajar Al-Quran, tidak menghafal Al-Quran. Tidak ada Bapak Ibu selama ini begitu. Tapi anaknya yang belajar Al-Quran, kata Nabi, 10 keluarganya akan diangkut ke surga yang sudah divonis masuk neraka. Kurang hebat apa tuh Pak? Al-Quran, rahmatnya. Bapak Ibu tidak baca, Bapak Ibu tidak belajar, Bapak Ibu tidak mendengar, tidak ada, tetap masuk surga. Kenapa? Anaknya yang belajar Al-Quran. Kurang hebat apa tuh Pak? Rahmat Al-Quran tuh. Dari orang lain pun kita dapat rahmatnya, yang punya hubungan dengan kita. Itu kenapa nanti di akhirat kata Nabi, ada orang dikasihkan yang mahkota yang sangat mewah, baju dan pakaian yang lebih berharga dari dunia dan isinya. Bahkan dia malu, kok dia dapat pakaian sehebat ini, yang lain tidak dapat pakaian seperti ini, dia dapat pakaian yang hebat. Maka dia bertanya, ya Rabb, bima kusina, ya Tuhan, saya dikasih pakaian yang begini, itu kenapa? Kenapa pakaian saya sebegini mewahnya? Apa jawaban Allah? Bi akhzi waladikumal Quran, karena kau menyerahkan anakmu belajar Al-Quran. Masya Allah Pak, kurang hebat apa lagi itu Pak? Maka kalau ada Bapak Ibu punya anak yang senang belajar Al-Quran, kalau Bapak Ibu harus menjual semua aset di dunia, jual. Kenapa? Khairum mimma yajma'un. Al-Quran lebih berharga dari semua dunia yang kamu kumpulkan. Al-Quran ini kata Allah lebih berharga dari dunia yang bisa kamu kumpulkan itu. Habiskan. Kadang Masya Allah sekarang ini Ibu, ada bapak-bapak keluarga, anaknya ingin belajar di pesantren Pak, ingin belajar Al-Quran, tidak mau dia. Kenapa? Mahal katanya, 1.500.000 sebulan itu mahal.
Padahal anaknya Bapak Ibu lalu di situ, makan di situ, mandi di situ, mencuci di situ. Sebulan 1.500.000 diajar orang Al-Quran, mahal keceknya, Masya Allah. Tapi ansuran oto tahu 5 juta sebulan. Tidak aneh bin ajaib manusia ini Pak. Padahal Allah sudah katakan, bergembiralah kamu jika ada kamu yang seperti tadi dengan Al-Quran, atau keluargamu. Karena keluargamu menyelamatkan kamu juga, walaupun kamu tidak baca Quran, dia yang baca. Bergembiralah. Kenapa? Lebih baik dari dunia dan semua isinya yang bisa kamu kumpulkan. Maka saya dikatakan, kalau menjual aset, jual semua aset itu, jual. Allah sudah katakan, khairum mimma yajma'un. Lebih bernilai anak yang menghafal Quran, yang belajar Quran itu, yang dekat daripada dunia yang sebanyak itu yang bapak ibu kumpulkan. Nah ini mahal katanya Pak Ibu. Masya Allah manusia ini Pak. Memang tidak banyak manusia yang paham akhirat Pak. Bahkan nanti bapak ibu kalau baca nanti di banyak ayat itu, salah satunya di surah Ali Imran, nanti ketika manusia melihat azab, nampak azab, andai manusia punya mil'ul ardi zahaban, andai manusia punya emas sebanyak bumi ini punya emas, laftadau bihi min su'i azabi yaumil qiyamah, mereka akan mengganti emas itu asal tidak jadi diazab. Ambil yang boko satunya pijan azab apa barang nilai ambil segadang bumi Pak, akan diserahkannya nanti demi selamat dari azab. Ternyata yang menyelamatkan dari azab itu ada tuh, dia punya anak cucu yang mengajar Al-Quran tuh. Bapak Ibu saya pesankan, agak satu anak cucu keturunan Bapak Ibu adalah satu yang dekat dengan Al-Quran, supaya jangan rugi hidup Bapak Ibu. Sekian banyak anak cucu kita, ada satu pun yang dekat dengan Al-Quran, rugi itu. Rugi. Bukan jadi ustaz, tidak mesti jadi ustaz, tapi dia dekat hidupnya dengan Al-Quran. Apalagi kalau bisa jadi pengajar Al-Quran, lebih hebat lagi. Makanya Bapak Ibu memang adalah agak satu anak turunan kita yang menjadi penghafal Quran lah. Agak satu lah. Karena jaminannya begitu tuh, 10 keluarganya akan diangkut ke surga, yang divonis masuk neraka. Kurang hebat apa tuh Pak? Itu yang disebut rahmah. Dan kata Allah, fabi rahmatihi, karena rahmat itulah falyafrahu, bergembiralah kamu, lebih baik dari apa yang dunia yang kamu kumpulkan. Ini model ustaz kita yang jadi imam ni Pak, kau gembiralah Pak beliau kau Pak, ibu beliau kau gembiralah, saya gembiranya Pak. 10 yang akan diangkut ke surga tu Pak, termasuk mintu aja bagai ibu kau, ambil jadi menantu dia tu Pak, 10 tu Pak, ya kan? Masuk mintu aja bagai itu Pak, mintu aja apanya emaknya tu je. Ya tak, dia beliau ke Pak, ayo ke Pak. Kadang-kadang dia awak ke Pak, Masya Allah, ya, ke dapat minantu dokter atau pengusaha tu lay pesta di gedung. Tapi kok gari Mas Haji, Pak mendoa seketik saja Pak. doa ayam siku saja Pak. Padahal yang para Bapak Ibu banggakan itu yang kayak begini lah nih. Ya toh. Kena rahmat Allah di situ Pak. Lebih baik dari dunia. Tidak percaya Bapak Ibu tuh, Allah yang sebut begitu, lebih baik dari dunia dan isinya. Jadi beliau-beliau ni Pak, imam-imam kita ni Pak, lebih bernilai dari dunia dan isinya tuh Pak. Itu makanya kalau orang saleh, kalau para ulama tu mati Pak, menangis langit dan bumi itu Pak. Ya Pak. Karena dia kehilangan orang yang akan, ya, orang yang mulia di muka bumi. Tapi kalau penjahat mati Pak, itu bumi langit akan menangis sanangnya Pak. Karena orang jahat kalau hidup di muka bumi Pak, bumi pun berat nanti Pak jadi saksinya loh. Gitu. Nah inilah Bapak Ibu ya, kehebatan Al-Quran. Jadi Al-Quran itu fungsinya sebagai mau'izah, menyentuh perasaan, lalu sifat, obat, lalu 3 rahhudan, petunjuk, dan yang keempat itu fungsinya adalah sebagai rahmat, artinya jalan tol kita menuju surga. Kalau tidak akan bisa menjadi penghafal, belajar, ya, mengajarkan, membaca, minimal jadi pendengar lah. Tuh, makanya Bapak Ibu sabarlah menunggu setengah jam habis subuh di sini. Kan kita setiap pagi ada kajian di sini Bapak Ibu. Al-Quran dibacakan 1-2 ayat. Dengarlah.
Bukan soal pelajarannya, kalau pelajarannya mah gampang, sekarang baca aja lah. Cuman rahmat tadi yang kita cari kalau kita mau mendengarkan Al-Quran. Nah, itulah Bapak Ibu ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih kurang saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.